Gereja ketika menikahkan asal menikahkan, terus kita mau panggil itu haknya apa? Saya seorang suami yang mempunyai istri yang baik. Hanya saja dalam seks, istri jarang mau diajak berhubungan. Pertanyaan tadi, apakah memang ada orang yang bisa melihat arwah? Saya pribadi percaya ada ya. Ya sekali lagi ya, yang perlu disadari khususnya kalau ada yang belum menikah, saya berkali-kali mengatakan what you see is what you got. Ya, halo Pak Henry. Ya, Garcias. Kita kembali akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Kali ini berhubungan dengan nilai-nilai dalam keluarga, Oke, hubungan suami istri, membesarkan anak, dan sebagainya. baik. Yang pertama, Pak. Saya seorang suami yang mempunyai istri yang baik. Hanya saja dalam seks, istri jarang mau diajak berhubungan. Setidaknya 3 tahun belakangan. Karena kesibukan mempunyai anak, sedangkan saya laki-laki hampir tiap pagi memiliki morning wood. Saya mengatasinya dengan masturbasi dengan melihat tubuh istri. Dan istri tidak keberatan. Apakah ini dosa? Dan kalau iya, bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama sekali lagi terima kasih ya untuk keterbukaannya bertanya di forum fokus ini. Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan ya. Dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, saya percaya apa yang dialami oleh saudara yang bertanya, jangan-jangan ini juga adalah merupakan suatu pengalaman yang jangan-jangan lebih umum. Ya, termasuk juga di antara orang Kristen. Saya akan membacakan 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Ayat yang ketiga hingga yang keempat. Ya, dikatakan, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Ya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Nah, Vikaris Kias, kalau kita melihat secara konteks ya, di sini kita melihat pada waktu dikatakan suami hendaklah memenuhi kewajiban kepada istri, istri kepada suami. Ini konteksnya adalah berkenaan dengan hubungan seksual sebetulnya antara pria dan wanita. Ya, karena di ayat yang keduanya ya, Paulus mengatakan mengingat bahaya percabulan. Ya, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Ya, jadi di sini pada waktu dikatakan hendaklah memenuhi kewajiban, di sini adalah kewajiban relasi suami istri, bukan kewajiban secara umum begitu. Ya, sehingga di dalam Alkitab kita melihat jelas ya, istri tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, ya, tapi suami yang berkuasa. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya yang berkuasa. Nah, kalau kita melihat di dalam praktek ya, kita melihat kalau dulu saya melihat seringkali suami yang dalam satu pengertian sering melanggar ayat ini nih. Ya, jadi nggak melihat istrinya mungkin lelah, nggak melihat istrinya bahkan mungkin maaf kata waktunya datang bulan, begitu. Pokoknya saya mau, ya saya mau. Ya, berarti tidak memperhatikan keadaan istri ini. Tapi belakangan ya saya harus mengatakan juga, ini kok saya mulai memperhatikan jangan-jangan terbalik. Setidaknya untuk secara umum ya, setidaknya juga di antara orang-orang Kristen, gitu ya, pria-pria ini sekarang sudah tidak lagi memaksakan keinginannya kepada istri. Dan tadi juga kita melihat ini sebuah contoh di sini ya. Jadi ketika istrinya tidak bersedia, ya dia juga tidak memaksa. Ya, hari ini kecenderungan yang saya temukan di dalam jemaat itu pria-pria sudah tidak lagi seperti yang dulu sering saya dengar. Nah, tetapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya ini. Ya, cukup banyak juga saya dengar malah istri-istrinya yang say no. Gitu ya, entah karena alasan kelelahan, ya, atau juga bukannya tidak mungkin karena bargaining power. Ya, jadi kalau kamu mau melakukan hal itu dengan saya, ya kamu mesti begini. Ya, kalau kamu mengecewakan saya, ya jangan mengharapkan kemudian saya mau berhubungan dengan kamu. Nah, saya rasa itu kenapa tadi firman Tuhan itu penting ya untuk mendasari dan mengingatkan ya baik suami maupun juga istri. Ya, sehingga kepada kepada yang bersangkutan ya, kalau dikatakan tadi istrinya lelah, nah apa yang bisa dilakukan untuk mensupport istrinya di dalam membesarkan anak? Ya, saya percaya suami-suami juga perlu memikirkan adakah hal-hal mungkin yang bisa kita lakukan ya sehingga mungkin istri bisa ngasuh sejenak lah pada waktu kita pulang, misalnya pulang kantor. Kalau kita masih ada kemungkinan kita juga yang bermain dengan anak-anak, ya sehingga istri juga bukannya 24/7 begitu ya, bergelut dengan anak-anak. Nah, sekali lagi saya tidak tahu konteksnya ini berapa anak ya begitu ya, sesibuk apa istrinya. Ya, tapi kalau memang kita sebagai suami bisa mensupport, ya kenapa tidak? Nah, sebaliknya ya, izinkan saya juga berkata ya kepada istri-istri yang menonton acara ini ya. Meskipun saya percaya tidak disadari ya. Pada waktu kita menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suami kita,
Apalagi ya kalau alasannya sebagai bargaining power, ya sebetulnya secara tanpa sadar ya kita tuh sedang membawa suami kita ke dalam pencobaan. Ya karena Alkitab jelas mengatakan bahwa pria mempunyai kebutuhan yang lebih akan hal itu dibandingkan dengan wanita. Dan saya percaya ya tidak ada seorang pun istri yang kemudian mengizinkan pria itu dengan wanita lain. Ya meskipun saya juga harus mengatakan ya suami Kristen juga jangan memakai alasan karena istrinya tidak bersedia kemudian melakukan dengan wanita lain begitu ya, jangan begitu ya. Cuman para istri harus menyadari loh, ya mereka sedang menempatkan suami-suami mereka di dalam situasi yang berbahaya kalau saya boleh mengatakan. Gitu ya, karena kalau misalnya ada yang mendekati yang lain, begitu dan katakanlah wanita ini yang mendekati ini lebih terbuka dalam hal seperti ini, ya meskipun sekali lagi jika saya menekankan tidak berarti kemudian suami Kristen bisa menjadikan ini sebagai alasan, tapi para istri Kristen juga harus menyadari bahayanya. Ya ayat yang tadi kita baca ya, kalau kita mengerti secara sepintas, sepertinya kurang romantis. Kenapa ya kok pria itu menikah? Ya karena gak tahan bertarak. Ya saya percaya kalau di sini pendengar kita kalau pada waktu dilamar, ya kemudian calon suaminya mengatakan, kenapa mau sama saya? Karena saya gak tahan bertarak. Wah mungkin mikir ya, gitu ya. Emangnya kamu pikir saya apa? Loh tapi ini firman Tuhan itu kalau kita mengerti lebih dalam itu indah. Berarti pria itu mengatakan bahwa saya hanya maunya sama kamu. Ya, saya tidak mau berhubungan dengan yang lain. Saya hanya maunya melakukan hubungan suami istri dengan kamu. Itu tidak indahnya di mana? Ya, sehingga jangan kita hanya melihat secara sepintas. Gitu ya. Ya berarti saya hanya maunya melakukan dengan kamu. Nah, harusnya ini setiap istri harus baik-baik menghargai ya komitmen dari seorang pria, ya harus menghargai juga kebutuhan dari seorang pria dan pada waktu kita siap menjadi istri, ya itu merupakan sesuatu hal yang kita mesti juga perhitungkan. Ya sama seperti gak bisa kemudian kita menjadi seorang suami dan kemudian mikir, waduh kalau saya sudah punya anak, punya istri, saya mesti kerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Ya kalau nggak siap ya jangan menikah. Ya begitu kita menikah kita harus tahu bahwa itu bagian dari kesiapan kita menikah. Ya sehingga saya sangat menyarankan baik bapak maupun ibu yang bertanya, boleh sama-sama merenungkan ayat itu. Ya sekali lagi yang suami coba ya, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat istri tidak terlalu lelah. Nah istri juga perlu menyadari ada kebutuhan sekaligus tanggung jawab istri juga untuk memenuhi kebutuhan seksualitas daripada suaminya. Yang dilakukannya ini apakah dosa? Ya tidak sepatutnya, maksudnya itu bukan yang ideal. Tentunya apakah berarti kemudian sama dengan misalnya kalau yang bersangkutan ke tempat pelacuran? Ya tidak, ya pastinya tidak. Cuman apakah itu yang Tuhan mau? Ya tidak. Begitu ya, jelas tidak. Kalau dosa kita mengerti dalam pengertian apakah sesuai yang Tuhan mau? Ya tidak. Gitu ya, tidak seperti itu dan memang tidak seharusnya seperti itu. Apa sebetulnya makna atau esensi hubungan suami istri itu sendiri, Pak? Di dalam Alkitab itu apa makna rohaninya kira-kira? Oke. Ya, jadi sebetulnya ya yang pertama tentunya gitu ya untuk melahirkan keturunan yang kudus begitu ya. Tapi juga yang kedua, yaitu sebagai satu lambang intimasi ya kedekatan antara suami dan istri. Ya sehingga saya sangat mempertanyakan ya kalau misalnya kita memang ya kecuali memang sudah sama-sama berusia ya itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Tapi kalau kemudian seharusnya secara usia, secara kesehatan kita masih memungkinkan dan kita sengaja tidak melakukan itu, saya kok agak ragu itu tidak berdampak pada kedekatan. Ya mungkin yang satu merasa enggak, pasangannya gimana? Ya jadi nggak bisa juga kita hanya mengukur dari diri kita, oh enggak kok saya nggak apa-apa kok gitu ya. Pasangannya gimana? Gitu ya, sehingga selain daripada menghasilkan keturunan itu juga sebetulnya sebagai suatu kedekatan yang seharusnya begitu ya bisa dinikmati. Yaitu Tuhan yang kasih di dalam Amsal Tuhan mengatakan nggak patut ya kalau airmu meluap kemana-mana. Ya dengan milikmu sendiri. Begitu ya, milikmu sendiri. Nikmatilah dengan milikmu itu sendiri. Ya sehingga maknanya selain melahirkan anak itu juga merupakan satu kedekatan suami dan kedekatan suami istri itu sangat penting di dalam Alkitab. Bukan cuma kedekatan jasmani gitu ya, tapi juga ada kedekatan yang meliputi segala sesuatu. Istri saya sangat terberkati dari channel ini. Saya umur 36 tahun. Istri saya dipanggil Tuhan dengan sangat mendadak saat proses IVF yang pertama. Bahkan sebelum sel telur diambil. Itu karena alergi obat saat bius total. Itu tanpa ucapan perpisahan beberapa bulan yang lalu. Saat di rumah duka sehari setelah meninggal, ada teman saya yang indigo.
didatangi istri dari arah peti mati yang kaget karena ternyata bisa melihat arwah. Percakapannya seperti ini. Istri saya bertanya, "Kamu istri si A ya?" Lalu teman dia berkata, "Benar." Istrinya katakan, "Saya percaya sebentar akan dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Sebenarnya saya sedih ingin mendapatkan keturunan. Tolong sampaikan ke suami, terima kasih sudah menerima apa adanya. Suami harus terus maju." Pertanyaannya, apakah ada orang indigo yang dapat melihat arwah? Apakah arwah ada kesempatan untuk berada di bumi sehari setelah meninggal, terutama pada kasus khusus yang ditinggal mendadak di usia muda? Saya di malam saat istri saya meninggal berdoa agar dapat sedikitnya say goodbye dan ternyata seakan-akan dikabulkan. Saya tidak ingin minta petunjuk dari dia, saya hanya sangat shock karena ditinggal mendadak. Ya, izinkan pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita ya sedalam-dalamnya untuk kehilangan yang terjadi, ya masih sangat muda ya, 36 tahun begitu. Pertanyaan tadi, apakah memang ada orang yang bisa melihat arwah? Saya pribadi percaya ada ya. Ya baik itu orang Kristen gitu ya maupun juga yang bukan orang Kristen. Saya barusan juga bertemu pada waktu melayani di salah satu cabang di luar kota, ada di antara pengurus kita begitu ya. Jadi pada waktu kecil ya dia sering melihat ya, tapi sekarang sepertinya dia memang sudah lama sih dia tidak melihat lagi begitu. Ya jadi sepertinya memang ada ya orang-orang yang bisa melihat arwah atau dunia roh seperti itu. Ya, tetapi kalau ditanyakan tadi apakah betul itu adalah arwah istri saya begitu. Nah, di dalam Alkitab ya kita melihat Alkitab tidak berbicara secara mendetil mengenai apa yang persisnya terjadi ya ketika seseorang itu meninggal dunia, menit per menitnya itu kita bisa katakan Alkitab tidak berbicara mengenai, kita tahu secara umum. Ya kita tahu secara umum ya kalau seseorang meninggal di dalam Tuhan, maka tubuhnya akan dikebumikan dan rohnya bersama-sama dengan Tuhan begitu ya. Dan memang ada indikasi juga pada hari itu juga ya seperti apa yang Tuhan katakan kepada perampok yang disalib yang bertobat, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi juga ada beberapa kesempatan di mana kita melihat Tuhan bisa mengizinkan ya untuk seperti contohnya Yesus bertemu dengan rohnya Musa dan Elia, ya kemudian juga roh Samuel itu bertemu dengan Saul gitu. Ya sehingga memang Alkitab tidak bicara secara detail ya, seperti apa persisnya, seterpisah apa orang yang meninggalkan kita dengan kita, yang pasti adalah kita tahu sekarang dia bersama-sama dengan Tuhan. Ya sehingga di dalam peristiwa ini, kalau saya boleh berkata kepada Bapak yang bertanya ini, yang pertama-tama adalah kita perlu menguji apa yang dikatakan. Nah kalau dari tadi yang kita baca ya, apa yang dikatakan ya fine-fine saja sih sebetulnya ya. Begitu ya, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan. Ya sehingga kalau seperti ini saya rasa yang paling bijaksana adalah ya kita amini. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi terikat. Kalau boleh sekali lagi dong, secara berkala begitu ya. Jangan, karena kalau kita terikat ya terlepas dari apakah tadi benar istrinya atau bukan, itu tidak mendatangkan hal yang baik. Ya jadi apa yang dikatakan tadi sesuatu hal yang baik, ya kiranya itu boleh juga memotivasi untuk sang suami boleh melangkah lebih lanjut. Lebih dari itu saya rasa sebaiknya jangan, tidak bijaksana. Ya karena benar-benar ini dunia roh, sesuatu hal yang Alkitab tidak terlalu menghendaki juga kita menggali lebih jauh. Saya memiliki seorang anak 13 tahun yang sedang fokus sebagai atlet renang. Seseorang pernah berkata kepada saya, untuk apa jadi atlet? Tidak ada masa depan yang jelas karena persaingan tinggi dan tidak ada support yang baik dari pemerintah untuk atlet. Lebih baik jadi anak-anak pada umumnya saja, mengenyam pendidikan formal dan bekerja. Dia juga berkata sebagai atlet apa yang bisa dilakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau bekerja kita bisa mendapatkan pendapatan yang pasti dan bisa ikut mendukung pelayanan gereja. Hal ini jadi pergumulan saya, apakah perkataan dia benar? Dan saya berpikir apakah saya salah dengan membiarkan anak saya terjun ke dunia ini, dunia renang. Terkadang saya berpikir dengan kesibukannya sebagai atlet, dia dituntut untuk latihan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Karena jika tidak latihan akan berdampak pada performanya. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan gereja di luar ibadah hari Minggu yang tidak dapat dia ikuti. Saya kembali berpikir pada omongan orang itu, apakah yang dia katakan waktu itu benar? Tetapi di sisi lain saya melihat passion anak saya di sini dan dia punya semangat, motivasi dan disiplin atas apa yang dia jalani ini. Saya tidak tega untuk menghentikan langkahnya karena saya juga melihat kerja kerasnya untuk terus maju.
Tapi saya juga khawatir sebagai orang tua salah mengarahkan. Saya juga sempat mempertanyakan hal ini kepada seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan setiap talenta yang Tuhan beri pasti diberikan untuk kemuliaan Tuhan juga. Dan dalam konten Bapak Henry juga pernah mengatakan bekerja sesuai dengan passion kita menjadikan hidup kita lebih meaningful. Bagaimana seorang olahragawan dapat mempermuliakan nama Tuhan? Ya, sebetulnya kalau bagaimana seorang olahragawan dapat mempermuliakan nama Tuhan ya, waduh jalannya ya banyak sekali. Ya sederhananya, ya hari ini nggak ada ya mungkin olahragawan yang tidak ada IG ya. Ya jadi kalau dia olahragawan yang baik, dia olahragawan yang berprestasi gitu ya. Dan kemudian dia secara berkala memposting hal-hal yang rohani, mensupport acara-acara gerejawi, wah itu bisa memberikan sebuah exposure yang besar itu. Ya, jadi betul ya, saya setuju dengan perkataan hamba Tuhan tadi ya, setiap karunia ketika dikembangkan bisa dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, dan kita bersyukur ya hari ini kita hidup di zaman yang tidak lagi kalau saya ingat seperti dulu ya, sekian waktu yang lalu sepertinya hanya IQ nih yang penting nih. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah lebih banyak lagi kecerdasan-kecerdasan yang lain yang diakui, ya termasuk juga sebetulnya kecerdasan olahraga. Itu kan berkenaan dengan tubuh yang Tuhan berikan, ada orang yang memang bisa mengendalikan tubuhnya dengan begitu baik, ya itu ketika dikembangkan saya percaya juga mempermuliakan nama Tuhan. Ya sehingga banyak ya olahragawan itu sebetulnya, apalagi jika dia kesaksiannya baik, dia mempunyai akses kepada banyak orang, ya dia akan mempunyai influence dan dia bisa Tuhan pakai untuk menginfluence orang-orang itu kepada apa yang benar. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya ya, segala sesuatu mesti diletakkan sesuai dengan tempatnya. Tadi dikatakan ini umur 13 tahun, berarti SMP kelas 1. Gitu ya. Ya sehingga saya boleh menyarankan lebih daripada kita memberikan itu rantai, tidak boleh. Begitu ya. Saya lebih menyarankan untuk ibu bisa memberikan pagar kepada anak. Ya kan dia masih 13 tahun. Ya jadi apakah betul dia itu passionnya sesuai dengan talenta masih perlu diuji. Ya saya nggak akan mengatakan tidak ya. Tapi passionnya apakah itu benar-benar sesuai dengan talenta masih perlu diuji. Ya salah satunya adalah dengan melihat sampai seahli apa ini renang. Potensinya sampai di mana ini. Ya apakah benar sampai bisa ke tingkat nasional gitu ya. Ataukah bahkan mungkin sampai ke tingkat internasional. Ataukah ya cuman ya apa ya kampung gitu ya. Nah kita harus lihat. Nah untuk lihat ini kan memerlukan waktu. Ya yang kita perlu hati-hati adalah tentu yang pertama jangan kita kemudian langsung melarang. Tapi juga yang kedua ya jangan juga kemudian dia terobsesi sehingga hanya melakukan renang dan hanya renang. Ya sementara nantinya ternyata tiba-tiba waduh levelnya enggak, memang talentanya tidak untuk level yang nasional apalagi internasional. Ya sehingga berikan kepada dia itu pagar. Ya jadi oke, kamu boleh berenang. Ya kamu atur waktu. Ya kalau nggak bisa berarti mama juga harus bantu atur. Sekolahmu bagaimana? Ya termasuk bergerejamu seperti apa? Gitu ya, ajak anak bicara, gitu ya. Jadi berikan pagar sekolahmu bagaimana? Ya karena ini sekarang kita masih mencari. Ya kalau masih mencari ya jangan menutup semua kemungkinan yang lain ya. Sehingga kalau mencari ya kita lakukan ini, tapi kemungkinan yang lain masih harus dibuka, yaitu tadi perlu tetap sekolah dengan baik. Gitu ya, itu juga akan sangat penting untuk dia bisa mengembangkan bakat renangnya sebetulnya kalau hasil sekolahnya baik, ya sehingga dia bisa dapat beasiswa di sekolah-sekolah yang juga mengembangkan juga bagus misalnya di dalam olahraga renangnya dan juga tentunya ya dalam hal gereja. Gitu ya, ingatkan juga bahwa karuniamu adalah karunia yang daripada Tuhan, ya sehingga jangan sampai kamu pakai karunia Tuhan dan melupakan yang memberikan karunia. Ya sehingga saya boleh mengatakan berikan pagar. Ya meskipun untuk anak umur 13 tahun kadang-kadang memang masih perlu rantai ya. Cuman kalau tadi dilihat anak ini sudah cukup bertanggung jawab dan seterusnya, dicoba untuk memberikan pagar terlebih dahulu sampai sekaligus diinspeksi. Ya karunia renangnya itu bakat renangnya atau passion renangnya seberapa sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan sambil melihat apakah kemungkinan ada talenta-talenta lain yang Tuhan berikan. Setelah saya menikah dari tahun 2013, di tahun ke-9 saya mendapat konflik hebat dan istri saya meminta untuk pisah. Dan kami sempat pisah kurang lebih 2 bulan dan oleh anugerah Tuhan istri saya bisa minta untuk balik, katanya demi kepentingan anak-anak. Puji Tuhan setelah itu komunikasi kami mulai membaik menurut pandangan saya. Dan sikapnya di hadapan orang lain ke saya juga baik.
Hingga beberapa minggu kemarin ada konflik lagi dan dia marah dan mengindikasikan bahwa semua yang dia lakukan memang demi anak-anak saja. Dan saya merasa sakit hati karena ternyata seperti alat pelengkap saja bagi dia. Dia bilang dengan sangat jelas perasaan sudah mati dan jalani saja apa yang baik-baik bagi anak-anak. Saya pribadi saat itu syok dan tidak terima karena ternyata bagi dia hubungan kami hanya seperti sandiwara di depan anak-anak. Saya sudah request konseling ke hamba Tuhan yang bisa dipercaya agar kita bisa kembali membangun ulang hubungan kita. Tapi dia menolak dengan alasan untuk apa merepotkan. Hubungan kita sendiri berdua yang jalani dan dia sudah tidak ada hati lagi. Dari versi istri saya yang saya tangkap, saya belum menjadi suami atau ayah yang baik seperti yang dia harapkan. Dan dari nasihat ketua komunitas rohani saya, 2 tahun di atas saya perlu introspeksi diri menjadi seperti yang istri saya bilang. Saya sangat bingung apa yang harus saya lakukan. Satu sisi saya pengen bisa ada situasi di mana dia bisa tahu atau tidaknya saya itu matter atau berharga. Tapi saya sebagai anak Tuhan tidak bisa melakukan karena firman Tuhan sudah jelas. Baik, ya terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya ya. Ya saya jujur harus mengatakan dari apa yang dikatakan ya. Di satu sisi sepertinya sangat-sangat serius. Ya tapi juga ya kalau kita membaca buku daripada John Gray ya. Men are from Mars, women are from Venus. Gaya atau cara berbicara pria dengan wanita itu agak berbeda. Nah salah satunya begitu ya di buku itu yang dikatakan dan saya jumpai itu juga baik juga di dalam kehidupan secara pribadi atau juga di dalam banyak jemaat yang lain. Kadang wanita itu ketika kecewa, misalnya nih ya, misalnya saja ya, dia kecewa kepada kita tuh hari ini. Ya dia akan mengatakan bahwa kamu selalu mengecewakan saya. Ya kamu selalu mengecewakan saya. Nah pria-pria dengan polosnya begitu ya, selalu itu kapan? Ya karena pria cara memproses informasinya memang dalam hal ini berbeda dengan wanita. Lo enggak lo, minggu lalu saya sudah seperti ini. Ya saudara wanita enggak bisa, kamu selalu seperti itu. Nah saya ada harapan begitu ya. Harap apa yang terjadi atau apa yang dikatakan oleh sang istri itu tidak benar-benar seharafiah seperti yang dia katakan. Ya hopefully kan 2013 itu kan sudah cukup lama ya sampai sekarang. Mestinya juga orang akan sangat sulit ya berpura-pura selama 14 tahun. Ya jadi harapan saya adalah 14 tahun itu sudah sebetulnya ada perbaikan nih. Cuman saya juga nggak tahu ya selama 2 minggu terakhir terjadi apa. Sehingga mungkin membuka semua luka yang lama. Gitu, dan kemudian cara dia mengungkapkan kesakit hatinya atau apa dengan kalimat seperti itu. Gitu ya. Jadi perlu disadari juga oleh pria-pria memang cara bicara wanita dan cara bicara pria itu seringkali tidak sama. Dan dalam hal ini sekali lagi ya, John Gray bukan seorang Kristen mungkin ya, saya juga kurang tahu di latar belakangnya. Tapi saya rasa buku yang dia tulis Men Are From Mars, Women Are From Venus itu sangat-sangat baik. Ya itu relevan sampai hari ini tuh ya. Memang ada cara bicara pria dan wanita itu yang berbeda. Ya sehingga saya nggak tahu ya apakah istri bapak ini juga bisa menyaksikan fokus. Ya kalau saya sebagai pihak yang netral ya, saya dengan Vikaris Gia sebagai pihak yang netral akan mengatakan 2 hal yang berlaku untuk kedua belah pihak. Yang pertama, ya bapak boleh coba untuk membeli buku itu sambil mencari tahu, oh kalau wanita ngomong seperti ini jangan-jangan artinya seperti itu. Ya sementara ini istrinya kalau memungkinkan membaca juga baik. Ya sehingga yang istri-istri, kaum ibu juga bisa mengerti ya bagaimana caranya untuk berbicara kepada suami. Ya karena seringkali yang terjadi suami juga bukannya tidak mau ngerti gitu ya, cuman benar-benar gagal paham. Begitu ya, gagal paham ya karena memang ya ini salah satu juga dampak dosa ya gitu ya. Jadi perlu extra effort untuk komunikasi. Ya sehingga yang pertama saya harap kedua belah pihak sama-sama mencoba, sama-sama bisa berusaha untuk meningkatkan keterampilan komunikasinya dengan lawan jenis, begitu ya, itu yang pertama. Dan nasihat saya untuk kedua belah pihak adalah, ya saya setuju tadi dikatakan suami ini perlu introspeksi, tapi bolehkah juga saya mengatakan istri juga perlu introspeksi loh. Ini namanya dewasa ya. Ya jadi nggak cukup cuman kamu bukan suami seperti yang saya harapkan. Oke, tapi bolehkah saya bertanya, apakah kita juga pernah bertanya, ya apakah saya istri seperti yang suami saya itu harapkan? Ya karena saya pernah sekali ya pada waktu memimpin sebuah KTB, saya mengajukan 2 pertanyaan. Ya pertanyaan yang pertama, ini KTB keluarga ini ya.
Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 5 hal dari pasangan Anda yang Anda ingin pasangan Anda berubah. Wah, cepat sekali, Pak. Gitu ya. Cepat sekali itu ya, bahkan beberapa lebih dari 5. Ya, nah pertanyaan kedua kira-kira Vikaris Kia sudah menebak ya. Ya, sebutkan 5 hal yang pasangan saudara ingin saudara berubah. Wah, itu beneran kesulitan. Ya, 1 item aja itu kesulitan. Beberapa cukup banyak yang 1, 2 aja sudah nggak semua bisa sebutkan 2 itu. Nah ini, gitu ya. Jadi ya bolehkah juga, nggak tahu juga untuk untuk semua pasangan juga ya yang menyaksikan program Fokus ya, sehingga sama ya. Kalau saya tanya kepada saudara, hal apa dari pasangan saudara yang saudara harap dia berubah? Ya saudara langsung keluar banyak daftar dalam benak saudara loh. Tapi kalau saya tanya sebaliknya, saudara bisa jawab enggak? Ya, dan saya rasa dewasa itu berarti bukan cuma sekedar saya maunya ini. Ya, tapi juga mesti belajar bertanya, saya sudah memenuhi enggak ya apa yang diharapkan oleh suami saya dan sudah sebanding enggak? Begitu ya. Nah, ini juga salah satu yang John Gray katakan ya. Kadang-kadang cara perhitungan pria dan wanita itu beda. Ya, pria itu kalau memberikan 1 HP ya dengan memberikan 1 bunga, hitungannya itu lain. Ya, karena faktor ekonomi lebih berperan. 1 HP itu sama dengan 100 tangkai bunga ini. Ya, tapi menurut John Gray ya, dia mengatakan, nah wanita hitungannya lain. Ya, bukan hitungan ekonomi. 1 ya 1. Gitu ya. Jadi 1 bunga dengan 1 HP hitungannya 1. Ya, sehingga kamu tidak pernah memberikan aku apa-apa. Ya, sementara pria merasa, loh bulan lalu saya sudah kasihkan HP loh. Tapi wanita merasa, ya itu kan bulan lalu. Sementara yang pria, loh tapi kan itu kan HP. Gitu ya. Jadi ya hal-hal seperti ini ya saya harap bisa dijembatani gitu ya. Jikalau ada kesalahpahaman antara suami dan istri. Bolehkah diberikan secara singkat seperti apa sih yang namanya good husband and good wife itu? Waduh, gitu ya. Ini pertanyaan yang singkat gitu ya. Jawabannya agak susah singkat ini ya. Ya harusnya kalau kita kembali kepada Alkitab jelas ya bahwa seorang istri diberikan sebagai penolong yang sepadan ya bagi seorang suami. Ya sehingga perintahnya adalah suami mesti mengasihi istrinya itu apa adanya. Ya sebaliknya istri juga harus belajar taat atau tunduk kepada suaminya. Ya sehingga tidak fair juga ya kalau kemudian suami meminta istri tunduk tetapi dia juga tidak memikirkan yang terbaik untuk istri. Tapi juga bolehkah saya mengatakan sebaliknya? Ya apakah benar gitu ya istri-istri yang mengharapkan suami mengerti, suami mengasihi, kita tunduk tidak? Gitu ya. Sehingga saya percaya Alkitab itu sangat adil. Ya sehingga istri yang mengatakan kenapa saya harus tunduk? Ya harus juga bertanya kenapa saya minta dikasihi? Ya demikian juga suami yang bertanya, kenapa saya mesti mengasihi istri? Ya harus juga bertanya kenapa saya mau istri saya tunduk? Ya sehingga saya percaya Alkitab itu adil. Ya perintah diberikan kepada kedua belah pihak dan good husband dan good wife adalah yang tahu tempat suami di mana, tempat istri di mana, dan tahu apa yang menjadi kewajiban suami dan tahu apa yang menjadi kewajiban istri. Ya itu langkah dasar yang harusnya kita bisa ambil sebagai orang Kristen yang percaya Alkitab adalah firman Allah. Atau sekaligus kita jangan menyebut diri Kristen ya kalau kita tidak percaya Allah kita bijaksana dan tahu bagaimana mengatur keluarga. Satu hal yang saya ingin tambahkan ya, yang saya baca dari Leo Tolstoy, Anna Karenina ya, Leo Tolstoy, dia mengatakan keluarga yang bahagia dalam satu cara. Keluarga yang tidak bahagia dengan cara masing-masing. Ya, jadi keluarga yang bahagia hanya bisa bahagia dengan satu cara. Keluarga yang tidak bahagia akan tidak bahagia dengan cara mereka masing-masing. Ya, sehingga bolehkah kita sama-sama kembali kepada satu cara yang Tuhan sudah tetapkan begitu ya untuk boleh memimpin keluarga Kristen. Paulus katakan istri taat kepada suami seperti Kristus jemaat kepada Kristus, betul. Nah, bagaimana kalau menurut sang istri, sang suaminya tidak beres katakanlah. Akhirnya kan seperti deadlock tuh di sana. Ya. Nah itu klasik tuh ya. Iya. Pertanyaan saya satu lah, terus dulu kenapa kok mau nikah? Iya. Gitu ya. Kenapa kok mau nikah gitu? Lalu kan sebenarnya dari sini sempat ada usaha dari suami untuk duduk bersama ke hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Jadi sama-sama dinilai lah sama pihak yang lain. Karena harusnya kalau tidak memakai pihak yang lain, kan lagi deadlock begitu. Betul. Saling tidak percaya begitu. Betul. Iya, bagaimana ya kalau sudah sampai, maksudnya bukankah kita menikah itu
ada buku yang judulnya itu The Three to Get Married ya. Jadi bukan dua orang yang menikah tapi ada Tuhan di sana gitu. Kalau nggak ada Tuhan ini dua ini nggak bisa bersatu juga gitu. Iya. Ya, sehingga itu tadi yang membuat saya juga agak khawatir. Sehingga tadi saya di awal saya mengatakan saya berharap ini lebih kepada pengungkapan. Begitu ya. Jadi istrinya karena mungkin teringat lagi yang masa lalunya, terus mengucapkan kalimat general yang sangat general begitu ya. Ya meskipun memang kenapa tadi saya mengatakan saya berharap ya karena ada fakta, at least menurut apa yang ditulis istrinya sudah tidak mau. Ini sulit. Gitu saya harus mengatakan jikalau hanya satu pasang yang bersedia itu sudah sangat-sangat sulit. Ya sehingga harapan saya adalah ya kedua pasangan ini sama-sama orang Kristen, ya bolehkah sama-sama takut akan Tuhan, begitu ya, sehingga ya bolehkah bukan cuma sekedar suami mengikuti kehendaknya sendiri, istri mengikuti kehendaknya sendiri, tapi bolehkah dua-dua itu mau mencari kehendak Tuhan. Ya saya harap ya ini untuk istrinya juga, mungkin ibu sudah nggak lagi takut suami, tapi apakah benar ibu tidak takut Tuhan? Gitu ya, kalau ibu masih takut Tuhan, ya saya rasa kalau suami ingin untuk ya ada usaha yang lebih baik, ya saya harap bisa diresponi dengan lebih kooperatif lah, begitu ya. Ya harap bisa ketemu dengan hamba Tuhan yang baik gitu ya, yang bahkan kalau mungkin ya bisa cari konselor Kristen yang baik ya, yang bisa menjembatani apa yang terjadi gitu di antara kedua pasangan ini. Saya ada concern gitu tentang kurangnya high view of the church ya, church authority gitu. Yeah. Apakah kita sebagai suami istri itu misalnya gereja katakanlah memanggil atau hamba Tuhan memanggil bertemu gitu ya, emang kasusnya ini sepertinya tidak dipanggil, tapi apakah ada opsi untuk kita tidak memenuhi itu? Nah ini ya kalau saya boleh mengatakan agak dua belah pihak. Gerejanya sendiri ketika menikahkan mereka sudah seserius apa? Berapa kali ini premarital counselingnya? Berapa kali juga secara personal ketemu dengan hamba Tuhannya? Ya sehingga kalau gereja ketika menikahkan asal menikahkan, which is sekali lagi sorry to say bukannya tidak ada, terus kita mau panggil itu haknya apa? Ya tapi kalau gereja itu sudah sesungguh-sungguh mungkin mempersiapkan, sudah ada premarital counseling, bahkan setelah itu ketemu secara pribadi dengan hamba Tuhan, dan hamba Tuhannya juga tidak sekedar berbahasa basi, tapi benar-benar ada satu intensi untuk bagaimana mempersiapkan kedua belah pasangan supaya bisa membentuk keluarga Kristen yang baik, akan ada satu otoritas. Gitu ya, akan ada satu otoritas rohani ketika dia memanggil kedua pasangan ini, at least akan mempertimbangkan untuk oke. Ya karena bagaimanapun manusia itu ada rasa keadilan. Ya manusia juga bagaimanapun ada rasa terima kasih. Ya sehingga kalau gerejanya pada waktu menikahkan begitu mudah, ya susah. Ya mau memanggil dengan otoritas apa? Ya tapi kalau gereja sudah menikahkan dengan sungguh-sungguh, saya percaya khususnya hamba Tuhan yang memberkati ya. Hamba Tuhan itu berhak dan bahkan wajib ya memanggil kedua pasangan. Kalau ada pasangan yang tidak mau dipanggil, peringatkan dia di hadapan Tuhan. Saya sebagai orang yang memberkati kamu, saya panggil kamu tidak mau, berarti kamu tanggung jawab sama Tuhan langsung. Ya, tapi ya tadi ya, harus ada prasyarat ya. Hamba Tuhannya pada waktu memberkati ya, sesungguh-sungguh mungkin gitu ya, benar-benar kalau ada hal-hal yang seperti ini, harusnya itu sudah bisa dikenali dan harusnya bisa loh. Jadi harusnya bisa. Ya, jadi juga melalui premarital pun harusnya bisa. Salah satu sesi di kita adalah mengenai tadi ya, menghormati, mengenai mengasihi, sehingga dari situ kita sudah mengatakan, ya jangan mencari suami yang kamu tidak rasa pendapatnya atau tidak rasa cukup bijak memimpin kamu. Demikian juga suami, jangan cari istri yang kamu rasa pendapatnya, ngapain itu? Ya cari penolong yang lain dong. Ya demikian juga istri, ya cari pemimpin yang lain dong. Ya sehingga harusnya loh Vikaris Kias ya, melalui premarital secara umum pun, hal-hal seperti itu bisa untuk ditemukan di awal dan harus dibereskan sebelum pernikahan terjadi. Ya sekali lagi ya yang perlu disadari khususnya kalau ada yang belum menikah, saya berkali-kali mengatakan what you see is what you got. Gitu, what you see is what you got. Jangan kemudian setelah menikah baru see. Ya sudah sangat sulit begitu. Apakah sepasang pengantin yang sudah diteguhkan di gereja, kemudian selanjutnya mereka melanjutkan ke pernikahan adat daerah setempat, karena kedua-duanya dijalankan, apakah bertentangan dengan kekristenan? Ya tentunya tidak bertentangan ya, kalau hal-hal yang dilakukan selama upacara adat itu oke.
gitu ya. Karena toh sama-sama jelas di mata Tuhan dan juga di mata negara, ya yang sah itu adalah pernikahan di gereja. Ya, pemerintah kita juga bersyukur ya dalam hal ini. Saya percaya pemerintah Indonesia sangat bijaksana ya untuk memperhitungkan gereja itu sebagai juga rumah ibadat yang lain ya, agama ya. Jadi bukan cuman Kristen, sebagai hal yang perlu di dalam pernikahan. Saya rasa itu sesuatu hal yang sangat baik. Ya, jadi selama apa yang dilakukan selama upacara adat tidak bertentangan dengan kebenaran iman Kristen ya oke-oke aja ya. Ya sebagai orang Tionghoa misalnya, kadang-kadang juga ya seringkali ada resepsi, ya potong kue tat yang kita tidak lakukan di gereja ya oke-oke aja sih itu sebetulnya gitu ya. Jadi ya selama tidak yang dilakukan tidak bertentangan dengan kebenaran, very welcome sih, harusnya sangat oke gitu. Baik Pak Henry. Ya, thank you menjadi buat berkat ya. jawabannya. Sama-sama. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.